Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Kembali pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, baik yang sedang mengikuti live ini, dan juga nanti untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang akan menontonnya kemudian. Ya, live ini tidak lama saudara ya, karena memang di tempat saya juga lagi bising-bisingnya karena di sebelah rumah kami sedang ada acara sehingga mereka masih menyetel musik sampai sekarang. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya ambil kesempatan ini saja dulu untuk sharing kepada teman-teman semua ya terkait putusan hukum terhadap Bapak Muhammad KC yaitu 10 tahun penjara. Ya, kalau kita melihat banyak yang senang, ya banyak yang bersukaria, banyak yang sedang bereforia dengan putusan hukum terhadap Bapak Muhammad KC ini, dan juga banyak dari kalangan saudara-saudara semua yang sangat kaget dengan putusan hukum ya terhadap kasus Bapak Muhammad KC ini. Dan kali ini saya akan share sebuah berita ya di mana seorang Ade Armando, pegiat media sosial, tidak ketinggalan memberikan komentarnya terhadap putusan hakim ya yang dijatuhkan kepada Bapak Muhammad KC. Sebentar ya, saya akan ini kok bisa muncul ya. Tadi nggak ada tapi sekarang ada lagi. Ya, oke, ini dia ya. Mungkin bisa dibaca di judul, di thumbnail, dan saya tampilkan di sini bahwa putusan hukum 10 tahun buat MKC, logika Ade Armando, dia berkata bahwa sangat tidak masuk akal. Ya, saya pikir hanya kita-kita yang awam ini saja, saudara, yang mengatakan seperti begitu. Tapi rupanya Ade Armando juga berkomentar seperti begitu, bahwa putusan itu sangat tidak masuk akal. Tentu ada alasan kenapa seorang Ade Armando berkata demikian. Ya, kenapa dia berani mengatakan bahwa putusan itu sangat tidak masuk akal. Maka pada kesempatan siang hari ini, nanti kalau sempat kita akan berbincang-bincang, link juga sudah saya bagikan. Ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh seorang Ade Armando berikut ini. Sebentar ya, saya akan share dulu sebentar. Vonis 10 tahun penjara bagi Muhammad KC sangat tidak masuk akal. Saya tentu menghormati keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis. Namun saya tetap merasa hukuman itu sangat jauh dari rasa keadilan. KC mungkin bersalah dan menyebalkan, tapi hukuman 10 tahun rasanya jauh melampaui akal sehat. Muhammad KC dinyatakan bersalah karena dinilai sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Larangan itu merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Saya ingin mengomentari substansi dan lama hukuman yang diberikan. Pertama, soal konten ucapan KC. Melalui videonya, KC memang terkesan menghina Islam. Dia mengaku ex-muslim yang pernah mendalami Islam dan kemudian pindah memeluk Kristen. Dia merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, namun kemudian memotongnya dari konteks, menafsirkannya sendiri secara dangkal, dan menyebarkan tafsirannya itu. Gagasan utama KC sederhana.
Yesus atau Nabi Isa akan membawa umatnya ke surga, sementara Muhammad akan membawa umatnya ke neraka. Menurutnya Yesus atau Nabi Isa dekat dengan Allah, dan karena itu apa yang disampaikan Yesus tentang Allah adalah akurat. Ini berbeda dengan Muhammad. Menurut KC, Muhammad tidak dekat dengan Tuhan. Muhammad itu dekatnya dengan jin. Dan untuk meyakinkan penonton, KC senang sekali mengutip ayat yang mengatakan jin berkumpul mengikuti Muhammad. Menurut KC, disitulah pokok persoalannya. Dalam penjelasan Al-Quran memang dikenal istilah jin Islam. Jumlah jin Islam itu banyak. Padahal kata KC, jin itu adalah semacam setan. Jadi kalau Muhammad dekat dengan jin, ini berarti Muhammad dekat dengan setan. Kalau Muhammad dekat dengan jin, ajaran yang dibawanya adalah ajaran setan. Bahkan lebih jauh lagi, umat Islam yang mengikuti ajaran Muhammad sebenarnya mengikuti ajaran setan. Dan jin Islam membawa manusia ke neraka. Karena itulah Nabi Muhammad sebenarnya akan membawa umat Islam ke neraka. Menurut KC, inilah yang menjelaskan mengapa Nabi Muhammad kerjaannya kawin lulu, memiliki banyak istri, bahkan menyukai anak-anak. Nafsu Muhammad itu kata KC adalah nafsu seks jin. Kata KC, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia adalah pemimpin perang, dia mengambil istri orang, ujar KC. Karena itu menurutnya pengikut Muhammad itu suka mengancam, membunuh, membom, demo berjilid-jilid, menyerang. Menurutnya lagi, Islam adalah agama yang diperlawat orang Arab untuk mencari nafkah. Jadi kata KC, buat apa mendoakan Muhammad karena dia bukan utusan Tuhan. Tidak ada ayatnya yang menunjukkan Muhammad masuk surga. Tanpa Muhammad, Indonesia pun bisa masuk surga. Karena itulah dia menyarankan umat Islam mengikuti jejaknya meninggalkan Islam. Menurut saya, KC sama sekali tidak berusaha mencerahkan alam pikir masyarakat. Dia memang sengaja melecehkan Islam dengan nada provokatif. Presentasinya dilakukannya dengan tertawa-tawa. Karena itulah dia memang pantas diperkarakan pengadilan. Namun marilah kita bersikap adil. Sebentar, saya akan stop dulu ya. Jadi menurut Ade Armando di sini bahwa memang Muhammad KC pantas diadili begitu ya, karena beberapa hal yang tadi dia sampaikan dan saya tidak lagi membahas tentang itu karena tentunya mereka mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita ya. Jelas bahwa apa yang disampaikan MKC sebenarnya dia lebih kepada pemahamannya karena dia sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Memang jelas bahwa buat kita sebagai orang Kristen bahwa jin itu adalah merupakan setan. Tetapi ya tentunya berbeda dengan pemahaman saudara-saudara kita yang di sebelah atau saudara kita Islam ya. Kita nggak bisa mengatur bagaimana pemahaman atau pola pikir mereka. Ya, tapi yang lebih penting yang saya mau sampaikan atau yang mau saya sharingkan pada kesempatan ini bukan ke kasus yang disampaikan oleh Pak Ade Armando, tapi ada hal-hal yang lebih penting yang disampaikan oleh Ade Armando. Kenapa dia berani berkata bahwa putusan hukum 10 tahun untuk Bapak MKC itu sangat tidak masuk akal. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Oke, kita akan langsung lihat saja. Apa pantas KC disebut dengan sengaja menyebarkan kabar bohong yang menciptakan keonaran? Apa yang disampaikan KC adalah interpretasi, bukan kabar. Dia tidak sedang bicara fakta. Dia bicara tafsiran dia. Memang kacau dan melecehkan, tapi tetap itu adalah sebuah bentuk interpretasi. Karena itu saya meragukan apakah pantas pasal tentang penyebaran kabar bohong dikenakan pada KC. Saya paham mengapa polisi merasa harus bertindak menangkap KC. Saya paham mengapa KC harus diadili. Ini perlu sebagai efek jera bagi siapapun untuk tidak menghina agama karena di Indonesia provokasi semacam ini bisa berakibat sangat parah. Tapi apakah adil bahwa ia harus dihukum sampai 10 tahun seperti hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku mega korupsi Wisma Atlet?
Dan soal hukuman 10 tahun ini akan terasa sangat tidak adil kalau dibandingkan dengan vonis hukuman bagi Yahya Waloni. Yahya adalah ulama yang sering menghina Kristen. Dalam ceramahnya di saluran YouTube-nya, ia memuji-muji Al-Quran dan menghina Injil. Ia mengatakan Injil adalah dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong. Makanya di situ ada Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus katanya. Dia menyatakan Injil adalah kitab palsu, isinya data-data kebohongan. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Yahya menyatakan setelah bertahun-tahun menelaah, ia berkesimpulan bahwa teori yang termuat di Alkitab hampir semuanya sungsang alias terbalik, sehingga dengan demikian keasliannya patut dipertanyakan. Ini teorinya sungsang terbalik semua. Teorinya tidak jelas, fakta historisnya kabur katanya. Menurutnya orang pintar pasti memeluk agama Islam. Yahya mengatakan jika ada umat Kristen pintar yang membedah isi Alkitabnya, ia pasti menemukan banyak kekeliruan dalam Injil sehingga pasti memutuskan pindah agama seperti dirinya. Dalam videonya dia bilang ritual Kristen aneh dan gila. Dalam salah satu videonya dia bilang, kenapa orang Kristen meninggal harus pakai jas lengkap, pakai dasi kupu-kupu. Supaya mereka bisa dansa-dansi dengan malaikat katanya. Jadi isi ceramah Yahya juga bukan fakta. Itu semua adalah interpretasi dia dan bisa mendorong kebencian antar umat. Namun berapakah vonis pengadilan terhadap Yahya? Nah, saya potong lagi ya. Jelas bahwa juga di sini Ade Armando mengomentari atau membandingkan masalah vonis dengan Yahya Waloni ya. Nanti kita akan lihat sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi yang paling mendasar kita lihat bahwa dia membandingkan kalau KC juga menyampaikan interpretasi dia bahwa itu adalah tafsiran dia dan itu memang menurut saudara kita di sebelah itu merupakan penistaan agama ya, karena MKC menyampaikan sesuatu hal yang bohong ya menurut mereka. Lalu kemudian juga Pak Ade Armando membandingkan dengan Yahya Waloni yang juga dengan jelas-jelas dia katakan adalah memang menistakan agama Kristen karena dia melakukan beberapa hal dalam ceramah-ceramahnya yang selalu merendahkan atau melecehkan atau menistakan ajaran kekristenan begitu. Tadi sudah kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ade Armando, di mana juga seorang Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu ya, dan dia akan katakan bahwa justru bukan hanya palsu tapi itu bohong begitu, kosong semua. Nah, itu juga merupakan penistaan agama yang telah dilakukan oleh Yahya Waloni. Tapi yang akan diperbandingkan oleh Ade Armando ini adalah karena putusan hukum untuk MKC itu lebih besar daripada putusan hukum Yahya Waloni, di mana Yahya Waloni hanya dihukum atau diputuskan 5 bulan penjara saja, tetapi justru MKC sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, dia diputuskan dengan hukuman 10 tahun penjara. Nah, bagaimana ya yang terjadi di Indonesia kita ini? Kita akan teruskan melihat apa lagi yang disampaikan oleh Ade Armando di videonya ini. Ini sangat bagus sekali ya untuk kita boleh renungkan bersama. Siapapun yang menonton video ini ke depan baik dari agama manapun, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, silakan merenungkan apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Ini sangat penting sekali untuk kita mengerti, paham dalam diri kita sebagai rakyat yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Hanya 5 bulan bisa mendorong kebencian antar umat. Namun berapakah vonis pengadilan terhadap Yahya? Hanya 5 bulan. Saya ulang ya, hanya 5 bulan. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli juga dengan ringannya hukuman bagi Yahya. Bagi saya hukuman terhadap penista agama semacam ini sebenarnya lebih untuk mengajarkan mereka untuk tidak merasa bisa mengatakan apapun dalam ceramah keagamaan mereka. Mereka tidak boleh menghina agama lain. Mereka harus tahu ada batas.
Karena itu barangkali angka 5 bulan juga tidak perlu dipersoalkan. Apalagi karena kemudian Yahya memang minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi kesalahannya. Tapi kalau Yahya dihukum 5 bulan, sementara KC dihukum 10 tahun, ini sih namanya sangat tidak adil. Kesannya karena Yahya Muslim, dia cukup dihukum ringan. Sebaliknya, karena KC Kristen, dia harus dihukum seberat-beratnya. Kita berharap kuasa hukum KC mengajukan banding. Kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung agar keadilan bisa ditegakkan. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Oke, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa sangat tidak masuk akal. Masalah Yahya Waluni sebagai penista agama dihukum 5 bulan itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya juga MKC dihukum 5 bulan juga. Tapi ini berbeda. MKC dihukum 10 tahun, tapi Yahya Waloni hanya dihukum 5 bulan, begitu. Jadi di sini yang sangat tidak masuk akal. Sebenarnya hukuman ini jelas seperti apa yang disampaikan oleh Ade Armando, hanya sebagai efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulangi hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni dan juga MKC. Artinya kita jangan menyakiti hati saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Ya, tapi kalaupun seperti itu, dalam video ini juga tentunya saya masih belum mengerti. Sebenarnya kalau misalnya kita juga membacakan ayat-ayat Al-Quran contohnya nih, padahal saya seorang Kristen, ya, yang itu berbicara tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh MKC, tapi saya tidak mau menafsirkannya, saya hanya membaca saja begitu loh. Apakah itu juga termasuk penistaan agama atau bagaimana? Atau contohnya ada orang yang Muslim membacakan hal-hal yang tentang ayat-ayat Alkitab ya, lalu dia tidak menafsirkannya, hanya membacakannya sendiri di media sosial ataupun di mana. Apakah itu juga termasuk penistaan agama? Sampai saat ini saya masih belum mengerti akan hal itu. Ya, tapi untuk Pak MKC ya jelas sangat tidak masuk akal hukumannya kalau hanya 5 bulan untuk Yahya Waloni, sedangkan untuk Pak MKC adalah 10 tahun penjara. Begitu ya. Jadi ini sangat penting, sekali lagi kita harus memahami hal ini agar kita juga boleh tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Yahya Waloni ya, dan juga Pak MKC kalau memang itu menurut mereka adalah merupakan sebuah penistaan agama. Ya, saudara, tidak lama-lama saya untuk ngomong pada kesempatan saat ini ya, karena memang di sebelah rumah saya masih di setel-setel musik ya, sedikit agak terganggu. Nanti kalau misalnya ada yang bergabung juga saya jadi nggak bisa dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau misalnya ada yang mau masuk, ya silakan, mungkin ada 1-2 orang saja. Ada link tadi sudah saya share, silakan. Ya, saya akan tampilkan linknya, ini dia. Silakan bergabung dengan saya, kita akan bicara sebentar, mungkin barang 5-10 menit saja. Ya, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa hukuman Pak MKC yang 10 tahun penjara itu sangat tidak masuk akal? Ya, tadi sudah ada penjelasannya kenapa Ade Armando boleh mengatakan hal yang seperti itu. Buat saya sendiri, ya, saya mau katakan saya setuju dengan apa yang disampaikan Ade Armando. Ini memang tidak masuk akal. Ya, dan tadi kita mendengarkan sendiri Pak Ade Armando juga ya mendorong, ya mendukung
ya, kalau boleh, ya, kuasa hukum Bapak MKC harus naik banding, bahkan kalau boleh sampai ke hukum internasional, ya, jangan hanya di Indonesia, karena mungkin Pak Ade Armando ini sudah tahu kalau misalnya berharap hukum di Indonesia sepertinya mungkin tidak bisa, ya, makanya dia mengatakan kalau boleh sampai ke Badan Hukum Internasional. Baik, kira-kira ada yang mau bergabung dengan saya akan tunggu 2 menit, ya. Oke. Ya. Di sini ada Joe Craig, tapi saya nggak mau bahas di sini. Kalau Anda mau membahasnya, silakan masuk lewat link yang sudah saya sampaikan, biar kita ngomong aja, ya. Biar kita ngomong aja. Sepertinya sih apa yang Anda katakan ini juga merupakan, menurut saya ini juga penistaan, ya. Karena Anda mengubah ayat Alkitab begitu loh. Karena ini bukan ini tulisan di kitab kami, ya, bukan seperti apa yang Anda tulis, ya. Jadi ini saya pikir penistaan karena Anda menulis yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jelas ini penistaan, ya. Nah, gitu loh. Tapi MKC nggak seperti begitu, dia hanya membaca saja, tapi yang salah itu adalah tafsirannya. Dia tetap membaca apa yang sudah ada, tapi tafsirannya seperti apa yang dikatakan oleh Ade Armando itu yang keliru, ya. Tapi Anda ini jokruk, ya, tulisan Anda ini justru yang salah, bukan penafsiran Anda, begitu, ya. Nah, gitu. Kalau mau lebih dalam lagi silakan masuk, kita akan berbincang-bincang. Ayo. Oke. Bagaimana bismi Yesus? Yang gak ada apa-apanya. Biarin aja, itu gak masalah. Karena bismi itu kan bahasa Arab, ya kan? Gak apa-apa. Itu biasa jokrok. Itu bahasa. Itu bahasa. Yang gak masalah. Mau bilang apa bismi Yesus, gak apa-apa buat kami. Gak apa-apa, ya. Masuk aja kita ngomong-ngomong di sini. Alhamdulillah Yesus, ya. Itu kan bahasa Ibrani kan alhamdulillah. Sedangkan Yesus bahasa Indonesia. Apa masalah di situ? Gak apa-apa. Masuk aja lah, kita main-main di sini. Ayo jokrok. Di sini bukan berdebat kok. Di sini bukan berdebat, saya sudah bilang dari awal. Di sini juga saya nggak mau berdebat, kita hanya bertukar pikiran saja. Ya, mau nggak? Kalau mau nggak usah main chat-chat, ya. Di komentar nggak usah. Udahlah. Oke, jadi itu aja dulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Anda mau menghubungi saya, Jokrok, kita mau ngomong-ngomong, silakan hubungi nomor saya. Saya akan kasihkan sama Anda, ya. Nah, itu dia, lihat saja. Ya, itu dia. 082363031191, hubungi telepon ataupun via WA bisa, ya, bisa tersambung. Oke, Jokrok dan teman-teman semua, itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.